kita bergembira pada siang hari ini diberikan kesempatan kembali beribadah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, diberikan beragam nikmat. Di antaranya nikmat kita masih bisa hidup sampai umur kita sekarang, sampai usia kita hari ini. Hadirin rahimahumullah, insya Allah pada kajian zuhur di siang hari ini judulnya tentang menyesal. Kalau pada minggu ketiga bulan Februari kita akan mengkaji kajian sirah insya Allah. Pada siang hari ini ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Juga ini hadis dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, an-nadamu taubatun. An-nadamu taubah. Menyesal itu bagian daripada taubat. Jadi kalau orang bertobat itu dia menyesal. Kemudian nanti kalau orang menyesal, buktinya apaan? Apa buktinya kalau kita sudah menyesal? Ada orang yang berbuat dosa, dia tidak menyesal. Ada nggak diri? Sekarang di koran tuh, di televisi, ada orang, ada pembunuh gitu kan? Begitu di sidang, apakah bapak menyesal telah membunuh orang? Oh enggak, saya puas banget, puas banget. Nggak kurang saya rasanya. Orang kacau banget ya. Orang berbuat dosa bukannya nyesal, malahan ada orang ngomong gitu. Ditanya, saya sama sekali tidak menyesal. Wah, itu orang luar biasa. Dia berbuat dosa tidak menyesal. Ada orang mungkin melakukan beragam perbuatan dosa. Ada orang minum minuman keras. Harusnya kan dia udah bertobat dan dia berhenti. Saya nyesal banget. Bahkan nanti penyesalannya ada buktinya gitu. Ada orang kalau udah nyesal alias kapok ya kan, wah kapok dah, kapok. Mungkin bukan cuma nggak mau balik lagi tuh, dia ngeliat botol minuman aja udah puyeng dah, ya kan? Dia ngeliat orang jualan minuman atau orang udah bukan gemetar gitu kan. Mungkin dulu mohon maaf dia hobinya main ke tempat hiburan, ke panti pijat yang plus gitu ya, katanya saya juga ya. Terus dia tobat gitu kan, wah kapok saya bosan. Di setiap niat tempat langsung menyesal saya, udah gak kuat sekarang. Kalau dulu masih kuat. Dan nyesal. Jadi orang nyesal itu ada buktinya. Jadi kata Nabi, an-nadamu taubatun. Nadam itu penyesalan bagian daripada taubat. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Furqan ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim, wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertobat dan kemudian beramal soleh, sesungguhnya dialah orang yang tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Jadi wa man taba wa amila shalihan, siapa yang tobat dan diikuti dengan amal soleh. Jadi kalau kita tobat, kita nyesal, buktinya apaan? Kita akan lihat beberapa cerita, beberapa riwayat yang terjadi di zaman Nabi SAW. Yang pertama, kita belajar tentang asbabun nuzul surat Abasa wa Tawalla. Dalam Al-Quran juz 30 ada satu surat namanya surat Abasa. Abasa artinya bermuka masam. Mungkin pernah kita dengar riwayatnya ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan dakwah Islam kepada para tokoh Quraisy. Dan Nabi sangat ingin mereka masuk Islam, karena kalau mereka Islam, mereka para pimpinan nih, di bawah mereka banyak pengikutnya kan. Kalau mereka Islam, wah kemenangan yang besar lah menurut Nabi. Di tengah-tengah Rasulullah sedang negosiasi gitu kan, datanglah seorang sahabat yang sudah Islam terlebih dahulu. Islamnya udah senior lah, namanya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Mohon maaf, dia tunanetra, dia buta, dia orang tua. Mohon maaf juga secara ekonomi dia sahabat miskin lah. Islamnya udah dari dulu lagi. Di tengah-tengah Nabi sedang negosiasi, dikit lagi closing nih, dikit lagi nih, kira-kira ya, dikit lagi nih, gitu kan? Datang dia nih bertanya masalah agama. Kemudian Rasulullah mengacuhkan, istilahnya nggak diladenin sama Nabi.
Nabi lebih mementingkan tokoh Quraisy nih. Karena dikit lagi nih, istilahnya mungkin dalam pertimbangan Nabi, ente kan belakangan tahan dikit gitu. Kalau kita dalam posisi Nabi hadirin, atau kalau kita ditanya, kira-kira sikap Nabi benar nggak? Mungkin benar ya dari sisi strategi kan. Beliau sedang negosiasi, dikit lagi mau, istilahnya dia ngerecokin nih. Jadi istilahnya mungkin kan, kamu ntar aja lah gitu kan. Istilahnya dia Abdullah bin Maktum diacuhkan oleh Nabi, dan dia merasa sedih gara-gara dicuekin sama Nabi SAW. Kemudian dia pergi lagi. Singkat cerita, Rasulullah pulang ke rumahnya, turunlah surat Abasa wa tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka ila akhir ayat. Allah berfirman, Abasa wa tawalla, Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling. Jadi Nabi Muhammad begitu didatangi oleh Abdullah yang Islamnya udah duluan, dan dia orang miskin, dia orang buta, mau nanya masalah agama, Nabi malahan bermuka masam dan Nabi berpaling. Anja'alu a'ma, manakala datang kepadanya seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, Muhammad maksudnya, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pelajaran, lalu pelajaran itu berguna bagi dia. Adapun orang yang engkau merasa dirinya serba cukup, ini orang tokoh Quraisy, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri. Artinya kalau mereka tidak beriman juga nggak apa-apa gitu. Namun Nabi lebih mementingkan mereka. Singkat cerita, setelah Rasulullah turun ayat, beliau menyesal banget. Beliau menyesal banget mengacuhkan sahabat Abdullah bin Maktum. Nanti di antara pelajarannya adalah orang Islam itu hadirin, apapun kondisinya jauh lebih mulia dibandingkan orang yang tidak beriman. Meskipun dia miskin, meskipun dia maaf dia jelek, meskipun dia ekonominya lemah, meskipun apapun status asal dia Islam, dia lebih mulia gitu. Dan Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyesal nih? Menyesal banget. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mana bukti menyesalnya Nabi? Setiap datang Abdullah bin Ummi Maktum kepada Nabi, Rasulullah selalu memuliakannya. Dan dalam sebuah riwayat, Rasulullah selalu berkata, dia gelar sorbannya, mungkin kalau kita digelar sejadahnya, dipersilahkan duduk Abdullah, sambil Nabi berkata, ahlan billadzi a'tabani rabbi, selamat datang kepada orang yang gara-gara dia Allah menegur saya. Sini Pak, sini kayak gitu kan, dimuliakan Nabi itu. Dia sejak saat itu Nabi menyesal, setiap datang dimuliakan sama Nabi SAW. Mungkin kayak kita, ada orang yang sudah contoh saja, ada orang yang kita remehkan, ternyata dia nggak taunya anaknya bos kita gitu. Kamu apa? Jangan sembahyang di sini, anak kecil di luar. Bapaknya datang, anak saya mana Pak? Panggil Pak. Naik gitu ya. Apaan Om? Enggak, tadi Om bukan kamu, maksudnya lain bukan. Gitu. Jadi Nabi di cerita ini, setelah beliau sangat menyesal tuh, menyesal. Dan Nabi selalu berkata, selamat datang, dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi selalu berkata kalau ketemu Abdul bin Maktum, kamu perlu apaan? Apa yang bisa saya bantu? Begitu tuh. Dan sejak peristiwa ini jadi standar bagi Nabi dan kaum muslimin bahwa orang yang mukmin, orang yang muslim jauh lebih mulia dibandingkan apapun. Istilahnya dalam cerita Nabi kapok. Nah, kapok kali dia pernah salah gitu kan, bersikap, dan sejak saat itu Nabi selalu memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, namanya orang menyesal ada buktinya. Orang menyesal ada tandanya. Mungkin ada kawan kita dulu nggak rajin sholat, dia nggak rajin ibadah, dia sama agama kurang perhatian lah. Mungkin ada peristiwa gitu kan yang menyebabkan dia kapok lah, kapok ya. Mulai saat itu dia berubah banget ya. Dia jadi sangat perhatian sama agama. Saya yakin kalau bapak-bapak ditanya satu persatu, punya nggak Pak pengalaman peristiwa bapak kapok dan sampai sekarang berubah? Ada nggak tuh? Saya yakin kalau seluruh cerita sampai jam 3 nih, dia punya cerita masing-masing. Dulu dia mungkin nggak rajin sholat kan. Setelah ada peristiwa, mungkin satu kejadian, dan dia akhirnya rajin sholat berobat. Ada nggak orang begini? Setiap azan dia di musola. Kadang-kadang belum azan terus sembahyang nih. Kadang-kadang dia rajin gitu kan. Jadi berubah banget gitu. Mungkin dia, mohon maaf, bukan di sini, di kantor yang lain. Dia pernah curang di belakang istrinya. Dia punya cewek lain di SMS gitu kan. Ketahuan misalnya kebaca sama istrinya gitu kan. Kapok gak tuh? Kapok banget. Besok pakai SMS langsung aja katanya.
berhenti maksudnya. Kapok, wah kapok dah. Kayaknya pengalaman pribadi banyak kalau gitu. Ya kan? Kapok dan dana lagi dah, nyimpen yang hadirin. Ya kan? Gua bilang juga lo buang langsung. Lu kok simpen sih katanya. Mulai besok berhenti hadirin ya. Jadi kalau kita bertobat ada buktinya tuh. Orang bilang kita menyesal, kita kapok, ya kan? Kayak orang mungkin contoh yang sederhana saja, dia hobi banget makan durian. Ada tuh orang makan durian hobi. Dia mungkin ke daerah yang durian murah, ke Sumatera, durian murah katanya. Daerah mana? Mungkin dia makan durian sampai 5 begitu kan. Dia mabok durian akhirnya. Ya kan? Sejak saat itu setiap nyium bau durian, wah lemes dia langsung. Ya, jangan suruh makan, suruh mulai itu udah stres gitu kan, trauma, ada orang trauma tuh. Trauma irama ya. Ya. Dia dulu mungkin hobi banget tuh kan, tapi sejak ada peristiwa, ada kejadian, dia jadi berubah tuh. Kapok nggak dia? Kapok. Kata Nabi, an-nadamu taubatun, menyesal bagian daripada taubat. Saya yakin semua kita kalau ditanya ada peristiwa begini begitu ya kan, kemudian kita menyesal luar biasa, menyesal, dan insya Allah nggak lagi dah. Cerita berikutnya pada peristiwa perang Hunain. Pada peristiwa perang Hunain ini hadirin, perang Hunain ini kan habis perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Ini perang Hunain ini kaum muslimin selalu menang gitu kan. Ini peristiwanya setelah Fathu Makkah. Jadi banyak tokoh-tokoh Quraisy yang udah Islam. Jadi dulunya mereka tidak beriman, sekarang mereka sudah beriman Muslim. Dan kemudian ikut berperang bersama Nabi. Bahkan kalau tidak salah perang Hunain ini ikutin 12.000 kaum muslimin. Kalau perang Badar hanya 300 orang, perang Hunain orang Islam berjumlah 12.000. Berapa kali lipat tuh? Ya, berapa kali lipat ada lagi? 4 kali lipat, 40 kali lipat ya. Jadi luar biasa kan. Nah, waktu itu singkat cerita, walaupun di awal peperangan ada sedikit masalah, namun di akhir pertempuran menang banyak ghanimah. Maka diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma kana yauma Hunain, pada peristiwa perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min fil qismah. Nabi Muhammad melebihkan pada pembagian. Ada orang-orang tertentu Nabi berijtihad, orang ini dilebihin. Contohnya ada tokoh namanya Al-Aqra bin Habis, diberikan oleh Nabi mi'atan minal ibil, unta 100 ekor, 100 ekor unta. Ada lagi wa'ata Uyainah ibn Hisnin mithla dzalik. Ada tokoh yang lain namanya Uyainah binti ibn Hisnin, diberikan oleh Nabi juga sama 100 ekor unta. Wa'ata nasan min asyrafil Arab. Para tokoh-tokoh bangsa Arab diberikan oleh Nabi bagian yang sama, gede-gede dapatnya tuh. Sehingga wa'atharahum yawma idzin fil qismah, mereka mendapatkan bagian yang lebih. Nabi Muhammad beristihad sebagai seorang pemimpin dengan pertimbangan dakwah. Mereka para tokoh, mereka punya banyak pengikut dengan harapan agar dakwah Islam semakin, nah yang namanya tokoh kan memiliki kelebihan tuh. Mudah-mudahan mereka semakin berjuang bersama Nabi SAW. Singkat cerita, di kalangan kaum muslimin, kalau tidak salah di kalangan para sahabat Ansor terutama kan, yang Islam ini orang-orang Mekah kan, ada isu, wah Muhammad udah ketemu teman-teman yang lama, udah ketemu teman lamanya orang Mekah, kita orang Ansor dilupain. Kata Ibnu Mas'ud, faqala rajulun, ada seorang yang kecewa dengan ijtihad Nabi ini dan berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha, pembagian ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajh Allah, tidak menginginkan keridhaan Allah. Enggak adil nih Muhammad, enggak adil. Dia ngomong begini, Abdullah bin Mas'ud dengar enggak nih? Dengar. Abdullah berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, omongan kamu aku sampaikan kepada Nabi. Kamu bilang Nabi enggak adil, aneh ngadu sama Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, omongan orang tadi itu yang dia bilang ini enggak adil gitu nih, bukan mengharapkan keridhaan Allah. Oleh Ibnu Mas'ud dia katakan, la ukhbiranna Rasulullah, aku kabarin, aku bilangin sama Nabi. Kamu ngomong sembarangan, aku bilangin sama Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud nanti dalam cerita ini dia melakukan kesalahannya adalah tukang ngadu. Karena hadirin, tidak semua omongan harus disampaikan ya. Singkat cerita, dia temui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, aku ceritain Rasulullah, tadi ada yang bilang begini, gitu kan? Kata yang kau nggak adil ya Nabi. Sebagai seorang pemimpin udah berijtihad, dan Nabi pun bukan mementingkan diri sendiri. Mendengar ada yang ngadu seperti Nabi, kecewa nggak hadirin?
Kecewa ya kan? Ya Allah, udah beliau berusaha, tujuannya begini bukan karena apa-apaan. Tujuan Nabi untuk apa namanya? Untuk dakwah Islam. Mendengar ada yang ngadu, fataghayyara wajhuhu hatta kana kasarfi, Nabi wajahnya berubah. Kan orang kalau kesel mukanya berubah nggak dari? Berubah ya, dari pertama dia senyum, Nabi mukanya berubah. Kemudian Nabi berkata, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasulahu, siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya dituduh tidak adil. Kemudian Rasulullah berkata, yarhamullahu Musa, Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Dulu Nabi Musa pernah menghadapi kaumnya Bani Israel lebih dari ini dan Nabi Musa sabar. Melihat Nabi sedih, melihat Nabi kelihatannya marah, Ibnu Mas'ud yang ngadu-ngadu nyesal nggak nih? Nyesal nggak dia? Dia nyesal banget dan dia berkata, la jaroma la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Aku menyesal banget. Aku berjanji mulai hari ini aku tidak akan ngadu-ngadu satu pembicaraan pun setelah peristiwa ini kepada Nabi. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara cerita, di antara manfaat yang kita ambil dari cerita itu banyak pelajaran kan. Kita hubungkan dengan babnya Ibnu Mas'ud melakukan kesalahan. Apa kesalahannya hadirin? Tukang ngadu-ngadu. Kalau ngadu tujuannya baik sih kan, ada karyawan yang curang, yang gitu kan, yang korupsi dilaporkan kan, dengan tujuannya boleh nggak tuh? Namun ngadu sekedar ngadu nggak baik hadirin. Ada yang ngadu saya nih, Pak Ustadz. Ada yang bilang Pak Ustadz jelek, Pak Ustadz. Emang nggak aslinya begitu ya? Cuma saya dengar kesel nggak hadirin? Kan nggak usah dibilangnya, orang udah tahu gitu ya. Cuman kan saya jadi kesel nggak tuh? Siapa yang ngomong Pak? Itu Pak Ustadz. Nggak bener Pak, gitu. Bapak nggak usah ngadu dah. Cuman orang ngadu ke kita sebagai pimpinan nih, bos. Ada yang bilang bos nggak adil bos. Itu dia sedih hadirin tuh. Artinya nggak semua omongan harus kita sampaikan maksudnya. Nggak semua omongan harus kita sampaikan. Apalagi omongan yang bisa membuat gitu kan. Kan banyak lah kita mungkin ngobrol, ada orang yang mungkin si itu dia orangnya pelit banget ya. Maka dia apa namanya ngajak saya makan, bayar sendiri katanya. Terus kita kan lupa, kemarin Bapak dibilang pelit banget Pak. Siapa yang bilang? Ya kan? Ini nggak usah ngomong hadirin, nggak usah sampaikan kan. Katanya tukang ngadu-ngadu jelek tukang ngadu-ngadu. Bu, suami ibu ojekin cewek bu. Lah suami saya ojek, biar aja. Apa? Oh saya kira perempuan lain ojek suami saya. Apa ya kan? Ini kan tukang ngadu brengsek hadirin nih. Kadang-kadang orang jadi rusak hubungannya gara-gara tukang ngadu-ngadu sembarangan. Tidak semua pembicaraan buruk harus kita sampaikan. Kecuali mungkin kayak tadi itu ada yang curang. Kalau nggak dibilangin bisa merugikan perusahaan kan? Apa istilah sekarang ya? Punya yang membocorkan ini kan itu silakan. Namun ngadu sekedar ngadu jangan. Ibnu Mas'ud di cerita ini dia nyesal banget. Aku berjanji mulai hari ini jangan ngadu-ngadu lagi deh. Ada nggak suami istri berantem gara-gara teman yang ngaduin? Bu, suami ibu bu, kalau di kantor royal banget bu, semua orang ditraktirin sama dia bu. Waduh, pantesan ya, pulang kerja duit habis mulu. Waduh, dia beli cewek bu, beli pulsa mulu. Waduh, dia istrinya udah kuat taring gitu kan. Udah suaminya pulang gitu kan. Ini jelek, jadi artinya ngadu-ngadu jelek ya. Kalau kita nggak suka dengan tindakan teman kita, tegur langsung. Bahkan ada teman kita berbuat dosa, tegur langsung orangnya. Pak, saya tahu Bapak berbuat curang. Saya nggak bilang ke siapa-siapa. Cuma saya mohon Bapak berhenti. Udah gitu aja langsung. Daripada kita ngadu-ngadu ya, mungkin dia berhenti bertobat pada Allah SWT. Apalagi perbuatan dosa yang tidak merugikan orang lain. Maksudnya tidak mengambil hak orang gitu. Ya mungkin dia begini begitu. Jangan suka ngadu-ngadu. Di cerita ini sahabat Abdullah bin Mas'ud yang merasa nyesal banget dah gara-gara suka. Pernah nggak hadirin? Saya pengalaman pribadi ini, saya sih pengen ada yang sharing. Yang saya cerita saya kasih aja ini roti. Saya mulai cerita dulu ya. Saya pernah nih pengalaman dan saya nyesel sampai sekarang. Supaya lebih hidup di kajian. Dulu awal saya begitu saya punya anak, biasa anak kecil ya. Dulu saya suka ngomelin kalau anak kita kan kadang malas sekolah gitu kan, nakal gitu kan. Dulu saya suka ngomelin tuh. Kalau udah puncak-puncaknya tuh, kadang saya guyur kayak air gitu kan, bawa kamar saya guyur kan. Sampai sekarang anak saya ingat tuh. Asal saya ngomel dikit, mau guyur lagi deh. Saya bilang anak saya tuh begitu udah damai gitu kan. Namanya Umar, Abi janji Abi nggak mau guyur lagi. Karena setiap saya marah dikit, Abi pasti guyur aku nih.
Jadi sampai sekarang dari kelas 5 dia masih ingat tuh. Dan saya susah ngapus ingatannya gitu. Ya kan? Maksudnya gara-gara saya pernah omelin banget gitu kan. Dan sampai kerekam sekarang tuh kan. Jadi setiap saya ngomel dikit, malas banget, mau guyur aku lagi nih, Bi. Enggak, nanti udah enggak bakal guyur, udah kapok dah. Dan menurut saya itu salah, dan saya menyesal banget tuh. Saya nggak mau guyur lagi tuh. Besok langsung saya keramasin aja gitu. Saya yakin dari semua kita kalau ditanya pasti punya peristiwa yang sampai sekarang dia menyesal banget. Dan dia kapok nggak lagi dah, kapok. Dia punya pengalaman ada? Ada punya pengalaman? Mungkin kapok dengan istrinya, dengan ibunya, dipanggil ibunya nggak datang, ada peristiwa dengan ayahnya di kantor. Ada yang berani cerita? Ini saya silakan Pak buat inspirasi. Ada yang mau ceritanya? Kalau Mat, cerita. Ada yang kapok hadirin dan sekarang nggak mau lagi. Ya. Saya kapok cerita Pak Ustadz, tengok cerita lagi. Saya pernah cerita jadi masalah Pak Ustadz, saya kapok mau cerita lagi. Tapi saya yakin kalau semua kita punya nggak cerita, punya hadirin? Ada ya. Punya peristiwa kita, dan kata Nabi an-nadamu taubatun. Menyesal bagian daripada taubat. Dan harus kita ada yang berubah dan kita benar menyesal gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari Umar ke ladang. Zahaba ila haiti, dia pergi ke kebunnya, sibuk di ladang itu. Falamma raja'a ila bai, dia pulang ke rumahnya, faqad shallan nasul asra. Orang udah bubar sembahyang asar. Umar ketinggalan sholat asar berjamaah. Gara-gara ngapain tuh? Ngurusin ladangnya. Umar menyesal banget tuh. Dia istilahnya kerja lalai sampai ketinggalan sembahyang asar. Faqala Umar berkata, haiti hadza shadaqatun lil masakin. Kebunku aku sedekahkan untuk fakir miskin. Sebagai tanda dia menyesal. Coba kalau kita habis handphone kita dah, handphone kan macam laptop kita yang kita lalai, kita bisa nggak punya jawaban. Jadi kalau kayak Umar, yang bikin kita lalai banyak kan ya? Banyak lagi asik main handphone gitu kan? Sampai orang bubar semuanya lah, bubar semuanya gitu kan? Handphone saya sedekah. Ya. Kalau ada kita tungguin tuh. Di fotokopian saya buat ini, saya ambil dari kitab Ruhaniyah Da'iyah Abdul Nasir Ulwan. Ada contohnya lagi seorang sahabat, Abu Tolha. Dia sedang sholat. Begitu dia lagi sholat, lewatlah di hadapannya seekor burung. Itu burung mencelok di depannya gitu kan. Dia sibuk memperhatikan burung tuh. Dia lihat hatta nasya kam sholat, sampai dia lupa udah berapa rakaat dia sembahyang tuh. Sibuk merhatiin burung yang lagi hinggap di depan dia lagi sembahyang kan. Begitu selesai sholat, ini Abu Tolha, kemudian sebagai bukti penyesalan dan kelalaian dalam sholat, dia sedekahkan kebunnya untuk fakir miskin. Pernah nggak kita lupa sembahyang berapa rakaat? Keren banget ya. Gara-gara apa? Gara-gara apa aja deh, ya kan? Gara-gara mikir motor, mikir mobil gitu kan? Motor tadi kunci motor di mana ya? Gitu kan lagi sembahyang. Ada nggak lagi sembahyang? Lagi sembahyang gini? Ada nggak? Ego banget kayak itu. Ada nggak lagi sembahyang gitu? HP mana HP ya? Gitu. Mana HP ya? Lagi sembahyang tuh. Oh, ada nih. Ada di kadang-kadang. Itu kalau kita kayak sahabat begini, habis dah harta kita dah. Ada sahabat Tamim Ad-Dari, dia tidur di malam hari. Begitu bangun-bangun kesiangan, keburu subuh, dia nggak qiyamul lail. Kemudian ketinggalan sholat tahajud, kemudian dia tidak tidur selama setahun. Dan dia banyak berpuasa sebagai penyesalan atas kelalaian. Ada sahabat yang lain, Hasan bin Sinan. Ada satu bangunan, dia orangnya sok tahu nih. Kalau bahasa kita sotoy, punya apa aja mau tahu gitu. Ada bangunan baru jadi, dia nanya mulu, ini bangunan kapan jadi? Dia akhirnya, ya Allah, ini aku ngapain bertanya sesuatu yang bukan urusan aku gitu. Ya kan? Emang semua perkara mesti aku tahu. Ya kan? Sebagai penyesalannya, dia berpuasa selama setahun menyesal. Ada nggak orang yang selalu tahu hadirin? Ya? Artinya sebagai ini menyesal. Mungkin buat kita sih bukan sebuah kesalahan ya. Namun ya begitu dah ya. Namanya an-nadamu taubatun. Orang menyesal harus ada buktinya. Cerita yang ada di fotokopian kita lagi, ada seorang sahabat nih. Kan Nabi udah bilang, mohon maaf nih, orang laki nggak boleh pakai cincin emas. Selain emas boleh, mau dia perak boleh. Bahkan ada yang mengatakan berlian boleh. Cuman kalau yang saya pahami sih jangan berlebihan. Walaupun yang dilarang adalah emas kan. Udah dilarang Nabi laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Mungkin ya punya gelang emas, kalung, apalagi anting-anting ya. Kita cowok apaan
Nabi udah bilangin tuh, satu hari Ra'a Rasulullah SAW khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Nabi lihat ada sahabat pakai cincin emas. Kan udah dibilangin ya, udah dibilangin sama Nabi nih. Dia masih pakai juga. Maka Nabi sikapnya keras nih. Fanaza'ahu, dideketin sama Nabi, dicopotin. Fatarahahu, dilemparin sama Nabi SAW. Wa qala, sambil Nabi berkata, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin. Ada salah seorang di antara kita, kata Nabi, bara api neraka diambil. Fayadha'uha fi yadi, ditaruh di tangannya, di kiasan. Udah tahu dilarang, malahan dipakai, kata Nabi. Begitu Nabi ambil, Nabi lemparin, selesai nasihatin, Nabi pergi dah. Kemudian sahabat yang lain berkata kepada yang punya cincin nih, setelah Nabi pergi, khudh khatamaka intafi bihi. Cincin kamu yang tadi Nabi copotin, Nabi lemparin, ambil nih. Manfaatkan buat yang lain, disimpen kek, buat istri kamu kek, buat yang boleh hadirin. Boleh kan, yang penting jangan dipakai kan. Berkatalah orang saking dia menyesalnya nih, aku nyesal banget, udah dilarang sama Nabi masih pakai juga kan. Dan dia berkata, wallahi demi Allah, la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku gak mau ngambil cincinku yang udah dilemparin sama Nabi. Padahal kalau dia mau ngambil boleh gak tuh? Boleh kan, kan yang boleh dilarang. Aku demi Allah, aku tidak akan ambil yang sudah dilemparkan oleh Nabi. Kita baca hadis ini, waduh, coba kita hadir nih kan ya, kita ambil ya, nah ini hadis ini, artinya gini, kalau diambil boleh nggak tuh? Boleh ya. Cerita terakhir sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam tidak dia suka minta-minta nih. Dia ketemu Nabi minta dikasih, minta lagi dikasih, minta lagi dikasih, minta lagi dikasih. Kemudian kata Nabi, ya Hakim, wahai Hakim, ini kan kurang baik ya, terlalu sering minta kan. Yang namanya harta, wahai Hakim, rasanya manis, warnanya hijau kan. Inna hadzal mala khadirun hulwun, yang namanya harta itu hijau warnanya dan manis rasanya, gitu kan? Yang mencari harta dengan hati yang lapang diberikan keberkahan. Yang mencari harta dengan rasa rakus, kata Nabi, seperti orang yang makan tidak kunjung kenyang. Kayak orang minum air laut, semakin minum makin aus, gitu kan? Artinya orang yang mengejar harta dengan hati yang rakus tuh wakana ladzi ya'kulu wa la yashba, kayak orang yang makan gak kenyang-kenyang. Wahai Hakim, tangan yang di atas lebih bagus bertangannya. Nabi kasih nasihat tuh, nasihat. Hakim menyesal tuh. Dia berkata, ya Rasulullah, mulai hari ini la arza'u ahadan ghairaka hatta ufariqad dunya. Wahai Nabi, mulai hari ini aku berjanji tidak akan minta lagi pada siapapun sampai aku meninggal dunia. Sebagai pembuktiannya, nanti Nabi Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar panggil Hakim untuk diberikan, bukan minta, bukan, dia mau kasih tuh hadiah buat Hakim. Hakim nggak mau. Padahal hadirin kalau diambil boleh nggak tuh? Kan yang digaji dia nggak mau minta ya. Saking dia sumpahnya tuh, dia dikasih nggak mau, saya nggak mau. Di zaman Umar jadi khalifah, dipanggil lagi oleh Umar, liyutiyahu atoan, diberikan hadiah. Hakim nggak mau lagi. Sampai Umar berkhutbah, ayuhan nas, ushhidukum ala Hakim. Wahai sahabatku sekalian, aku bersaksi, ini Hakim bin Hizam, aku panggil padahal aku akan berikan haknya nih, tapi dia nggak mau. Karena dia sudah berjanji di hadapan Nabi tidak akan meminta-minta sampai dia meninggal dunia. Padahal dia nggak minta ya. Ini kan dia dikasih tuh. Ini saking dia menyesal dan kemudian dia buktikan penyesalannya. An-nadamu taubatun. Mudah-mudahan kalau kita pernah salah, kita pernah dosa, kita pernah beragam peristiwa yang kita alami kan. Mohon maaf hadirin yang mungkin pernah lalai ngurusin orang tuanya kan. Mudah-mudahan gak lalai lagi dan kita menyesal. Mungkin orang tua kita pernah minta sesuatu, kita nggak kasih kan. Dalam sebuah hadis sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan makna kalimat wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu di hadapan orang tua kamu. Maksudnya adalah la tamtani an syai'in ahabbahu, jangan engkau menolak permintaan keinginan orang tua kamu. Kadang-kadang orang tua ada nggak keinginan itu? Kadang ada ya, kalau bisa penuhin hadirin. Kadang-kadang orang tua ngomong nih pengen banget dah makan durian, ya elah nenek makan durian, ada aja dah, sakit perut, diomelin ibunya, ya kan, nggak mau sakit aja dah, udah tidur, emaknya diomelin, kadang-kadang ada begitu. Orang tua kadang ada nggak banyak orang tua ya? Kata ibunya nih, pengen makan bakso, elah bakso malam-malam itu kan, datang gerobaknya.
Jadi kalau ibu kita, kan kadang ibu kita pengen sesuatu ya, pengen banget nih ke rumah paman kamu yang di Bekasi kan. Kita lagi capek banget, anterin ya tuh, anterin. Karena di antara maksud ayat apa namanya, dan rendahkanlah diri kamu di hadapan orang tua kamu, janganlah menolak permintaan yang diinginkan oleh orang tua kamu. Mudah-mudahan tidak, jangan sampai kita menyesal ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Rasulullah bersabda, an-nadamu taubatun. Ini hadis sangat singkat lewat Imam Ahmad dan bisa kita hafalkan. An-nadamu taubat, menyesal bagian daripada taubat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan berjumpa lagi kalau pada umur ya, minggu ketiga Selasa dalam kajian sirah insyaallah. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.